Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Arif Zulkarnain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya akan memberikan sedikit nasihat kepada semua yang ingin menuntut ilmu. Saya sarankan agar melihat terlebih dahulu kesanatan sebuah ilmu yang dimiliki oleh seseorang, di mana jika seseorang itu memberikan ijazah, maka jangan serta-merta langsung ditelan mentah-mentah. Ijazah tersebut seharusnya dipertanyakan terlebih dahulu kepada siapa yang sudah memberi ijazah kepada yang bersangkutan. Jika ilmu atau ijazah yang sudah diberikan itu jelas, maka boleh diamalkan. Jika ijazah belum jelas siapa yang memberikannya dan apakah sudah sah ataukah belum, saya memberi sedikit nasihat supaya tidak diamalkan terlebih dahulu. Karena apa? Ijazah yang belum sah atau belum diketahui kebenarannya bisa mendapatkan beberapa kemungkinan buruk ke dalam diri yang mengamalkannya. Sedikit bercerita, dulu saya juga diberikan ijazah untuk berpuasa. Dulu puasanya juga diberikan opsi atau pilihan. Puasanya itu antara 3 hari dan 7 hari. Dan ijazah untuk berpuasa atau persyaratan untuk berpuasa tersebut juga diharuskan untuk makan makanan yang tidak bernyawa, atau dalam tanda kutip yaitu mutih dalam bahasa Jawa ya. Dari sini bisa saya tarik sebuah kesimpulan dari pengalaman saya pribadi. Apa yang saya rasakan, mungkin kalau segi manfaat kita lihat dari niat kita. Kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari apa yang sudah diajarkan oleh yang memberikan ijazah, lebih baik menanyakan terlebih dahulu keabsahan dari ijazah yang diberikan kepada kalian atau yang diberikan kepada panjenengan semua. Jika itu langsung panjenengan semua ijazahkan atau tularkan kepada orang lain tanpa adanya pengesahan dari guru yang sudah memberikan ijazah, maka tidak akan sah. Nah, inilah yang baru saja saya ketahui dari pengalaman saya kemarin. Saya sudah memberikan ijazah kepada banyak orang, ternyata ijazah tersebut bukan miliknya atau tidak dimiliki oleh dia. Nah, oleh sebab itu saya dengan ini menyatakan meminta maaf kepada para masyarakat atau yang ikut dalam pelatihan yang pernah saya isi. Saya memohon maaf karena saya tidak tahu kesanatan aslinya. Oleh sebab itu, dari kesimpulan saya ini mohon dipertimbangkan lagi untuk mencari sebuah ilmu dengan kejelasan sanadnya. Untuk selanjutnya saya sarankan sekali, jika hanya ingin mencari ilmu hikmah, maka carilah ilmu hikmah yang kesanatan ilmunya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi, carilah ilmu-ilmu hikmah yang bernuansa pesantren, supaya jelas bisa dipertanggungjawabkan keruntutan sanad ilmunya. Nah, dulu karena saya tidak mencari tahu kesanatan ilmunya, akhirnya saya juga merasa saya membawa keburukan bagi yang saya isi. Saya sekali lagi mohon maaf kepada saudara-saudara dan teman-teman yang pernah ikut pelatihan dengan saya dan saya isi. Saya sadari bahwa
atas beberapa pendapat yang kemarin saya dapatkan itu ternyata memang tidak sah, maka bisa disimpulkan ilmu yang saya dapatkan di sana itu tidak asli, dalam tanda kutip itu palsu. Nah, jika ingin mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah, kejelasan itu sangat penting. Jadi jangan serta-merta mendapatkan ijazah dari sana langsung diambil, diamalkan, tidak tahu menahu manfaatnya apa, tidak dijelaskan manfaatnya apa untuk diri Anda, untuk diri panjenengan semua, tapi langsung digunakan, langsung diamalkan. Tanya dulu, manfaatnya apa? Ya, manfaatnya apa? Terus mudorotnya ada tidak? Keburukannya ada tidak untuk diri saya nanti? Kalau misalkan dijawab tidak ada kemudorotan, insya Allah karena Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah itu sudah mendapatkan jaminan. Nah, jaminan tersebut bisa panjenengan semua untuk meminta pertanggungjawaban di kemudian hari jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan menimpa panjenengan semua. Nah, misalkan ini dulu saya mengerti, ya mungkin akan bertanggung jawab, tapi karena mungkin juga kesalahan saya tidak menanyakan terlebih dahulu, akhirnya ya inilah yang terjadi. Untuk selanjutnya, saya memberikan saran kepada semua yang melihat video saya ini. Saran ini kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima juga tidak apa-apa. Saya sarankan kepada panjenengan semua, jika menuntut ilmu, carilah ilmu-ilmu yang bernuansa pesantren. Garis bawahi. Karena apa? Bernuansa pesantren berarti dalam tanda kutip itu sudah memiliki sanad satu. Bernuansa pesantren dalam tanda kutip dan nomor 2 adalah memiliki keabsahan dalam segi kepercayaan kita sebagai umat muslim. Nah, kita sebagai umat muslim jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau dibohongi dengan adanya atau dengan pemelencengan dari akidah-akidah yang sudah ditanamkan dari bapak ibu atau ibu bapak kalian, ibu bapak Anda, ibu bapak panjenengan, guru-guru panjenengan, dari mulai SD sampai lulus perguruan tinggi misalnya. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena guru, ustadz atau kiai itu berjuang mati-matian memperkenalkan kepada semua masyarakat, semua orang untuk mengenal lebih jauh kepada Sang Pencipta, mengenal Islam. Jangan mau dipelenceng-pelencengkan, apalagi menggunakan mantra-mantra yang tidak jelas. Nah, oleh sebab itu, dari apa yang saya sampaikan ini mohon menjadi pertimbangan semua orang yang melihat video saya ini. Nah, nasihat saya ini sifatnya adalah nasihat sayang saya kepada semua yang melihat video saya ini, supaya tidak ikut atau tidak terjerumus apa yang sudah saya rasakan, supaya tidak kecewa ya. Nah, dimana kekecewaan itu baru terjawab beberapa hari yang lalu, tidak lama kok. Sebaiknya yang ditokohkan itu harus segera memberikan jawaban atas beberapa video-video, bukan hanya video saya, tapi sudah banyak bertebaran di media sosial yang menanyakan keaslian dari video-video yang sudah dibahas oleh Bang TIJ, Ustadz atau Bung Lubis 212 atau juga Warkop Institute.
Saya rasa yang dibahas oleh 3 channel tersebut berkaitan dengan beberapa masalah itu bisa dipertanggungjawabkan karena memang ada datanya dan juga ada fakta hidup yang bisa ditemui di beberapa tempat yang sudah disebutkan. Nah, semoga memberikan kecerahan, memberikan wawasan, menambah pemahaman yang sudah melihat video saya ini, agar tidak terjerumus dengan apa yang sudah dijanjikan tapi itu merupakan janji semu. Oleh sebab itu, saya rasa bagi setiap orang yang mau menimba ilmu sebaiknya melihat dulu kepribadiannya juga bisa, melihat dulu keabsahan keilmuannya juga bisa. Bagaimana caranya? Misalkan kalau kita malu atau sungkan atau bingung mau menanyakan kesanatan ilmunya, tanyalah ke tetangganya, tanyalah ke sekitar rumahnya. Misalkan kalian atau panjenengan semua atau Anda ingin berguru ke sebuah tempat, sudah tahu tempatnya, tanya ke sekitar. Bagaimana latar belakangnya, latar kepribadiannya, sanad keilmuannya, sanad kependidikannya. Kalau sudah yakin, sudah disahkan oleh orang-orang sekitar, barulah silahkan Anda berguru dengan tolak ukur yang sudah jelas. Dari sini semoga memberikan pencerahan kepada semua yang melihat video saya ketika mau menimba ilmu, apalagi ilmu hikmah yang sifatnya itu adalah ilmu karomah. Lihatlah sanadnya. Jika keilmuannya jelas, insya Allah nanti akan mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau ilmunya itu sudah tidak jelas, ya jangan diharapkan atas apa yang sudah dituju. Baik, terima kasih video singkat saya ini semoga memberikan manfaat kepada semua yang menonton video saya. Mohon maaf karena saya tidak lama-lama untuk membuat video. Semoga video saya yang singkat ini dapat bermanfaat untuk semua orang yang melihat video saya. Khilaf kata saya, khilaf bahasa saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah melihat video saya. Silahkan share ke semuanya supaya ini menjadi ladang dakwah kita, ladang dakwah saya dan ladang dakwah Anda semua untuk menambah manfaat kepada semua orang. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.